Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Turuzia Mukminatul Mukarramah. Saya mahasiswi UIN Seizu Purwokerto. Saya kelas 3 Pak ID dengan NIM 21411040239. Kali ini saya akan menjawab pertanyaan UTS dari sumber belajar PAI berbasis multimedia. Langsung saja ya. Soal pertama. Sumber belajar sebagai media pembelajaran yaitu berbagai sumber, yaitu media atau alat yang digunakan pendidik maupun peserta didik untuk mencapai sebuah tujuan pembelajaran. Contoh yang pertama yaitu dari media visual seperti gambar-gambar, yang kedua itu dari media audio seperti radio, dan yang ketiga itu dari media audio visual seperti televisi dan atau film-film yang ditampilkan melalui proyektor. Lanjut soal yang kedua. Macam-macam sumber belajar menurut buku Ani Cahyati itu ada 6. Yang pertama adalah pesan, yang kedua adalah orang, yang ketiga bahan, yang keempat alat, yang kelima metode, dan yang keenam adalah latar. Lantas apa saja kekurangan dan kelebihan masing-masing? Yang pertama itu pesan. Pesan itu memiliki kelebihan bahwasanya ketika pembelajaran dimulai, siswa atau peserta didik akan melaksanakan pembelajaran tersebut dengan antusias, sedangkan kekurangannya yaitu ketika pembelajaran sudah berjalan cukup lama, peserta didik itu mungkin cepat akan merasakan bosan. Kedua adalah orang. Jadi apa kelebihannya? Yang kelebihan dari orang ini adalah ketika guru sedang mengajar itu dituntut untuk menguasai materi. Jadi kelebihannya yaitu guru akan menguasai materi yang akan dipaparkan atau akan dijelaskan di kelas. Sedangkan kekurangannya yaitu ketika berjalannya pembelajaran, murid itu akan cepat bosan. Karena apa? Karena murid atau peserta didik itu hanya fokus terhadap guru yang sedang mengajar. Yang ketiga yaitu bahan dan program. Memiliki kelebihan bahwasanya memiliki kualitas penyampaian yang baik dan efektif. Dan kekurangannya yaitu memiliki materi yang tidak terlalu lengkap. Yang keempat yaitu alat. Alat memiliki kelebihan bahwasanya bisa dipakai secara berulang-ulang dan dapat menumbuhkan minat belajar siswanya. Dan memiliki kekurangan, harus siap jika ada kendala dalam proses pembelajaran. Karena alat itu biasanya contohnya adalah seperti proyektor. Jika listriknya mati, berarti kita harus siap bahwa proyektor itu tidak akan berjalan atau tidak akan digunakan dalam pembelajaran. Yang kelima adalah metode. Ya, kelebihan dari metode ini yaitu ketika pembelajaran dilaksanakan akan memudahkan proses dan hasil belajar siswanya. Dan kekurangan dari metode ini yaitu ketika kita salah untuk mengambil metode yang tepat, kita tidak akan melaksanakan tujuan yang kita harapkan dengan baik. Yang keenam itu adalah latar. Latar itu memiliki kelebihan bahwasanya ketika kita melakukan pembelajaran itu akan memberikan pengalaman terhadap siswa atau peserta didik itu secara langsung. Sedangkan kekurangannya yaitu proses pembelajarannya itu dilaksanakan itu memiliki durasi waktu. Lanjut ke pertanyaan ketiga. Cara-caranya yaitu yang pertama adalah kita itu harus memahami tuh bagaimana sekolahnya dan bagaimana murid-murid juga siswa-siswa yang ada di sekolah tersebut. Yang kedua yaitu kita itu harus memilih metode yang tepat yang mana bisa memotivasi siswa atau murid di dalam sekolah tersebut. Yang ketiga itu sumber belajar yang kita pilih nantinya itu bisa memecahkan masalah yang ada di sekolahan tersebut. Dan yang keempat itu sumber belajar itu harus bisa mendukung proses pembelajaran yang ada di sekolah tersebut. Sumber belajar juga harus bisa digunakan untuk presentasi di sekolah yang kita pilih tersebut.
Jadi sekian jawaban saya untuk pertanyaan UTS sumber belajar PAI berbasis multimedia. Terima kasih telah menonton dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.